Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 30. Dengarlah firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapakah kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Saudara Topan. Shalom, saudara sekalian. Nggak kedengeran ya? Shalom, saudara sekalian. Ya, senang sekali saya bisa ada di sini lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Buat yang belum tahu, nama saya Oswin. Saya adalah pelayan penuh waktu di Covenant City Church. Senang sekali bisa dapat kesempatan diundang untuk bagikan firman Tuhan. Nah, saudara, kisah yang barusan kita baca ini masih merupakan bagian dari kisah perjalanan Yesus yang panjang ke Yerusalem. Kalau minggu lalu kita melihat catatan Lukas tentang perumpamaan yang Yesus berikan, yaitu doa seorang Farisi dan doa seorang pemungut cukai. Bagian yang kita baca adalah kelanjutan dari cerita itu. Jadi setelah kejadian itu selesai, datanglah seorang pemimpin yang di kitab Injil lain dibilang pemimpinnya masih muda, tapi kaya, datang kepada Yesus dan memberikan satu pertanyaan kepada Yesus. Pertanyaannya berbunyi, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, saudara, renungan kita hari ini akan berputar pada topik pertanyaan si pemimpin ini. Apa yang sebenarnya harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan itu? Nah, saudara, karena sekarang ini kita ada di gereja yang berpusat pada Injil, namanya juga Gospel Providence Church ya. Saya cukup yakin kita semua sudah hafal. Kalau ditanya, apa yang membuat kita selamat? Jawabannya adalah hanya iman saja, hanya Kristus saja. Tidak ada perbuatan manusia yang bisa membuat kita diselamatkan. Betul ya? Tapi kalau kita perhatikan teks yang barusan kita baca, Yesus nggak jawab begitu ke si pemimpin ini. Yesus malah kasih dia satu perintah baru. Apakah artinya di sini ada perintah-perintah rahasia yang harus kita ikuti supaya kita bisa selamat? Nggak begitu ya, saudara. Jadi dari perintah yang Yesus berikan, sebenarnya Yesus tidak sekedar menuntut satu ketaatan yang lebih dari si pemimpin ini. Lebih dalam dari itu, sebenarnya ada satu hal yang Yesus mau ajarkan ke si pemimpin yang mencari tahu bagaimana cara selamat. Bukan sekedar tentang ketaatan, tapi tentang postur di balik ketaatan kita. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Postur yang menjadi pembeda antara seorang yang merupakan bagian dari kerajaan Allah dan seorang yang bukan bagian dari kerajaan Allah. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam, saya mau ajak kita untuk sekali lagi berdoa.
kita mau minta Tuhan pimpin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat mulut hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran-Mu yang terucap dan bukan yang lain. Bukalah telinga, pikiran dan hati kami Tuhan, biar Injil-Mu boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, 3 poin khotbah kita hari ini, postur seorang yang dalam menjalankan perintah Tuhan adalah, yang pertama dengan pengertian yang sungguh, yang kedua dengan kepercayaan yang penuh, dan yang ketiga dengan harapan yang teguh. Dengan pengertian yang sungguh, dengan kepercayaan yang penuh, dengan harapan yang teguh. Kita akan masuk ke poin yang pertama. Saudara, ini sekali lagi sama kayak yang lalu saya khotbah, saya coba susun ini supaya gampang diingat. Jadi sungguh di sini maksudnya, kalau bingung, sungguh di sini maksudnya pengertian yang tepat gitu ya. Adalah penting bagi kita ketika kita menjalankan perintah Tuhan, kita melakukannya dengan pengertian yang benar. Nah, saya mau mulai poin ini dengan memperkenalkan sedikit tentang si pemimpin muda ini. Bukan saya yang perkenalin sih, sebenarnya Lukas sudah menjelaskan ya. Tapi saya mau ajak kita sama-sama lihat. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari deskripsi Lukas. Yang pertama adalah, orang ini adalah seorang pemimpin. Ya bahkan nggak disebut nama, cuma disebut dia seorang pemimpin. Tapi artinya saudara, seorang pemimpin ini dia punya jabatan, artinya dia adalah seorang yang berpendidikan. Di kala itu pendidikan tidak bisa diakses oleh semua orang, tapi jelas orang ini adalah orang berpendidikan. Dia punya posisi yang dipandang dan tidak sembarang orang bisa ada di posisi itu. Gitu. Yang kedua, orang ini adalah orang yang saleh. Ada yang bisa lihat di ayat mana? Jadi ketika Yesus memberikan seperangkat aturan, hukum Taurat, Yesus mention itu, orang ini bilang, Tuhan aku sudah mentaatinya. Jadi orang ini adalah orang yang selalu berusaha untuk mentaati hukum Taurat, hidupnya saleh saudara. Dan yang ketiga yang kita bisa lihat, orang ini berasal dari keluarga yang juga saleh. Dari mana kita tahu? Karena dia dari kecil, artinya dia sudah menerima didikan untuk mengerti hukum Taurat, dan terlebih lagi dia sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk mentaatinya sejak masa mudanya. Masa muda di sini bukan bicara tentang dewasa muda ya, tapi dalam bahasa aslinya ini bicara tentang masa kanak-kanak. Makanya kita bisa lihat ada 3 hal ini. Nah, kalau kita sudah mengenal tokoh ini, mungkin pembacaan kita jadi sedikit berbeda ya. Kalau kita kembali ke Alkitab kita dan kita baca ulang kisahnya, kita bisa lihat ada seorang saleh yang datang kepada Yesus, lalu dia mencari tahu apakah ada dari sekian banyak aturan yang seharusnya dia lakukan, tapi belum dia lakukan, yang bisa memberikan dia hidup yang kekal. Kebayang ya, dia jadi beneran pengen tahu, dia tanya ke Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa beroleh keselamatan. Tapi menariknya alih-alih mendapat satu checklist tambahan atau satu aturan biasa yang harus dituruti, Yesus malah memberikan dia satu perintah yang rasanya sulit dan bahkan hampir mustahil untuk bisa dia lakukan. Yaitu untuk merelakan semua harta yang dia miliki. Saya pikir juga kalau saya dapat perintah ini tiba-tiba kaget juga ya saudara. Nah, tapi sekali lagi, saya mau ajak kita melihat bahwa di balik dari perintah Tuhan Yesus supaya orang ini melepaskan semua hartanya, Tuhan Yesus tidak meminta sekadar tindakan saja. Bukan sekadar ketaatan pada level apa yang bisa dilihat saja. Kita akan lihat lebih dalam tentang apa maksud perintah Yesus di poin berikutnya. Tapi pada bagian ini secara khusus saya mau menyoroti bagaimana seorang yang lahir di keluarga yang saleh, menjalankan kehidupan yang saleh, tapi masih bisa kurang dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Dia masih bisa punya pengertian yang kurang tepat tentang bagaimana seharusnya ia menjalankan perintah yang Tuhan berikan. Saudara, ada 2 hal yang bisa kita lihat
salah dari pemahaman si pemimpin yang muda ini. Yang pertama, dia punya pengertian salah tentang Yesus sendiri. Di sini menarik, dia memanggil Yesus dengan sebutan guru yang baik, tapi bukannya diterima dengan sukacita gitu, Yesus malah menegur dia. Aneh ya, dipanggil guru yang baik, malah Yesus bilang, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Di sini bukannya Yesus sedang jadi jahat sama orang ini, atau Yesus mengatakan dirinya bukan Allah, bukan itu. Tapi jawaban Yesus yang seperti ini adalah karena Yesus tahu di dalam hati orang ini, dia tidak melihat Yesus sebagai Allah. Kata baik yang dia gunakan di sini, itu adalah kata yang biasanya tidak digunakan untuk menyapa seorang guru. Jadi ketika dia sebutkan di sini, "Oh guru, kamu sangat baik," atau "guru yang baik," ini adalah sebuah bentuk upaya dia memenangkan hati Yesus gitu ya. Karena dia melihat Yesus sebagai seorang rabi, sebagai seorang guru yang kelihatannya tahu sesuatu yang saya tidak tahu, satu rahasia untuk saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, yang kedua, saudara, yang mau saya soroti adalah pemahaman dia yang keliru tentang hukum Taurat atau perintah Tuhan itu sendiri. Kita lihat dari pertanyaan dia bertanya, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, pertanyaan ini lahir dari asumsi bahwa ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk dia bisa beroleh hidup yang kekal itu. Jadi ada sesuatu yang dia berpikir bahwa ada seperangkat hukum yang harus dia taati untuk kemudian jika dia berhasil melakukannya, dia akan beroleh keselamatan itu. Nah, dari dua hal ini, saudara, sebenarnya saya menyimpulkan bahwa pemahaman yang dia punya tentang menjalankan hidup sebagai umat Allah itu sangat berpusat pada dirinya. Dan inilah letak kekeliruan dia. Dia berfokus pada apa yang bisa ia lakukan supaya beroleh keselamatan. Padahal ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, Tuhan memberikan hukum seperangkat aturan itu tidak pernah tentang apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, tapi sebaliknya itu sepenuhnya tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk Dia. Ini mungkin mirip ya, tapi kalau kebalik, ini dampaknya sangat besar. Sama-sama melakukan perintah Tuhan, tapi kalau titik berangkatnya kebalik, itu dampaknya berbeda. Mungkin saya kasih ilustrasi supaya lebih gampang kita mengerti ya. Setelah beberapa waktu lalu saya menemukan tren yang sangat lucu dan menarik di internet gitu ya. Jadi waktu bulan-bulan puasa yang lalu ada tren muncul jasa menyewa lanyard BUMN. Ini mungkin ada yang tahu ya, lanyard itu kalung yang seperti digunakan YH itu ya, untuk biasanya meletakkan kartu identitas. Nah, jadi zaman puasa kemarin itu banyak tuh marak jasa-jasa orang menyewakan lanyard BUMN supaya kalau bukber itu mereka bisa pakai gitu. Jadi teman-teman, "Wih, sekarang kerja di BUMN ini," gitu. "Sekarang kerja di BUMN ini." Nah, menurut saya ini satu hal yang bisa menggambarkan pandangan kita terhadap hukum Allah itu harusnya bagaimana ya. Jadi gini, saudara, kalau orang kerja di BUMN A misalnya gitu, namanya anggaplah si Udin gitu ya. Saya harap nggak ada yang namanya Udin di sini ya. Nanti Udin kan dapat lanyard ini untuk menandakan identitasnya sebagai pegawai di BUMN A. Betul ya? Bisa nggak approach-nya dibalik? Saya misalnya, wah saya mau kerja di BUMN A. Ya udah, saya sewa aja lanyardnya. Saya beli, nanti kan saya jadi pegawai situ. Nggak bisa ya. Kalau saya tiba-tiba masuk juga saya diusir dari perusahaannya kayak gitu kan. Nah, hukum Taurat sebenarnya diberikan kepada umat Allah. Fungsinya tuh mirip. Ketika umat Allah diselamatkan dari Mesir, Tuhan memberikan seperangkat hukum ini, gunanya apa? Sebagai identitas bagi umat Allah dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, dia sudah diselamatkan dulu,
sudah jadi umat Allah dulu, sudah jadi bagian dari kerajaan Allah dulu, baru mentaati hukum ini. Kalau dibalik, orang berusaha mentaati hukum ini, terus berpikir dengan saya mentaati ini, saya kemudian bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah, itu keliru. Sama seperti identitas tadi gitu. Sama-sama pakai identitas, tapi kalau titik berangkatnya berbeda, dampaknya akan sangat berbeda juga. Nah, saudara, ketika kita melihat kisah si pemimpin yang kaya ini, mungkin kita berpikir ya, mungkin si pemimpin ini memang tidak punya perspektif yang lengkap terhadap Injil, gitu kan? Makanya bisa jadi dia punya pandangan yang legalistik, dia berpikir mentaati hukum akan memberikan dia keselamatan. Kalau kita kan kita sudah tahu dan hafal kalau keselamatan tidak datang dari usaha kita, tapi diberikan oleh Allah saja gitu. Tapi tunggu dulu. Kita coba perhatikan ayat 20 di Alkitab, saudara. Coba perhatikan hukum-hukum yang Tuhan Yesus sebutkan, yang kemudian dikatakan oleh si pemimpin ini sudah ia taati. Ada 5 hukum, dan kelima-limanya adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Padahal kita tahu hukum Taurat terbagi menjadi 2 bagian kan? Satu adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, satu lagi yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Inilah sebabnya Yesus waktu merangkum hukum Taurat bilangnya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tapi seorang yang ternyata dari kecil sudah berusaha mentaati hukum Taurat, sudah dididik dalam hukum Taurat, ternyata juga masih bisa kelewatan hukum Taurat itu sendiri. Menarik ya. Dari mana kita tahu dia kelewatan? Karena kita singgung sedikit, perintah yang Yesus berikan untuk dia meninggalkan segala hartanya, itu bukan tambahan perintah, saudara sekalian. Itu sebenarnya adalah Yesus menerjemahkan perintah nomor 1, yaitu jangan ada Allah lain, dalam kehidupan si pemuda yang kaya ini. Karena Yesus tahu hati orang kaya ini bukan terikat pada Allah, tapi terikat pada hartanya. Dan apa akibatnya ketika Yesus meminta dia melakukan perintah yang mengurus hubungan dia dengan Allah? Dia menjadi sedih. Nah saudara, kalau seorang yang dari kecil dididik dalam hukum Taurat, seumur hidupnya berusaha mentaatinya, masih bisa keliru dalam mengerti apa yang dia pelajari seumur hidup, bukankah sebenarnya kita tidak boleh jumawa juga terhadap Injil yang kita punya? Kita tidak boleh merasa kita paling tahu, kita sudah tahu dan tidak perlu terus-menerus mengevaluasi pemahaman kita tentang Injil. Saudara, ketika Yesus melihat orang ini keliru, yang Yesus lakukan bukan sekedar mengatakan, "Hei, kamu salah." Tapi yang Yesus lakukan adalah, ia menunjukkan sesuatu yang tersembunyi di hati pemimpin itu. Bukan cuma sekedar mengatakan dia salah, tapi Yesus pergi satu langkah lebih jauh untuk menunjukkan apa yang tersembunyi di hati pemimpin itu. Saudara, kalau ada satu hal yang lebih buruk daripada melakukan kesalahan, saya pikir itu adalah ketika kita tidak sadar ketika kita melakukan kesalahan itu. Dan inilah yang mau Yesus address. Bukan sekedar orang ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar, tapi Yesus mau dia menilik ke dalam hatinya lebih dalam. Untuk melihat apakah pengertian yang dia punya tentang hukum Taurat itu sudah benar atau belum. Supaya dia bisa sadar dan melihat kepada Yesus dan belajar bagaimana postur yang sesungguhnya ketika dia menjalankan hukum Taurat itu. Inilah sebabnya Yesus menyadarkan dia, saudara. Dan sama seperti itu, saudara, setiap kita orang Kristen ini juga rawan sebenarnya untuk menjalankan kehidupan Kristiani kita dengan keliru.
Ini adalah karena hati kita adalah hati yang pelupa dan serong, walaupun bukan dengan intensi yang jahat atau membelot. Secara alamiah hati kita yang berdosa seringkali menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Itulah sebabnya saudara, kitab Ulangan memerintahkan kita untuk membicarakan firman Tuhan secara berulang-ulang. Itulah sebabnya Mazmur memerintahkan kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, setiap kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, coba tanyakan kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan, atau sebenarnya kita hanya melakukan itu untuk mencari keuntungan? Apa jangan-jangan hati kita sebenarnya berpusat bukan pada memuliakan Tuhan, tapi pada memuliakan diri kita sendiri? Apa yang ada dalam hati kita ketika kita datang ke gereja hari ini? Apakah kita merasa tidak enak kalau tidak ke gereja? Apakah kita malu dilihat orang kalau kita tidak ke gereja? Atau kita sungguh rindu mendengar firman Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan? Apa yang ada di hati kita ketika kita berdoa, saudara? Apakah kita sungguh rindu mau berelasi dengan Tuhan? Atau karena kita ada maunya aja? Kita merasa kalau kita berdoa, Tuhan akan baik sama kita, menjawab permohonan kita mungkin, dan membuat kita senang. Apa yang ada di hati kita ketika kita melayani Tuhan? Pelayanan di gereja. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa kita jawab dengan jujur dan objektif ketika kita mau membandingkan diri kita dengan kebenaran yang Tuhan miliki. Seringkali ini jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sama seperti si pemimpin ini menjadi sedih. Tapi itulah yang harus kita lakukan, supaya hidup kita bisa terus selaras dengan Tuhan. Dan satu-satunya cara kita bisa melakukan itu, kita rela ditunjukkan kesalahannya dan belajar terus-menerus dari Tuhan, adalah jika kita punya kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang baik. Mari kita masuk ke poin yang kedua, menjalankan perintah Tuhan dengan kepercayaan yang penuh. Sekarang hal yang mau saya ajak kita perhatikan adalah di ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Di sini Yesus memberikan jawaban kepada pertanyaan pemimpin itu tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, tadi saya sempat menyinggung ada dua hal yang diatur dalam hukum Taurat, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Dan seperti yang tadi saya sebut juga, sebenarnya apa yang Yesus lakukan di sini bukan memberikan hukum baru, bukan memberikan langkah praktis, tapi ia mau si pemuda ini punya hati yang tertambat pada Dia, pada Allah. Yesus tahu betul bahwa di balik ketaatan si pemimpin ini, ketaatannya terhadap hukum Taurat ini, ada satu hal yang mengikat hatinya. Ada satu hal yang menghalangi Kristus untuk duduk di tahta tertinggi hatinya, yaitu hartanya. Dan Yesus terbukti benar ketika kita lihat reaksi pemimpin ini ketika disuruh melepaskan hartanya adalah ia menjadi bukan hanya sedih, tapi amat sedih. Nah, waktu saya baca ini menarik lagi ketika ditulis oleh Lukas, Yesus melihat orang itu dan apa yang Yesus katakan? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, kalau kita baca sekilas mungkin ini kok Yesus jahat banget ya, orang sedih karena merasa tidak bisa mentaati perintahnya, kok malah dibilang, tuh kan susah orang kaya masuk surga gitu. Bukan kayak gitu, saudara-saudara ya, bukan kayak gitu. Dan saya juga mau mempertegas di sini, Yesus bukan sedang berkata kalau orang-orang yang kaya tidak akan masuk surga gitu. Atau juga Yesus tidak sedang berkata orang yang miskin juga otomatis masuk surga gitu. Bukan kayak gitu. Gitu. Tapi yang mau Yesus address di sini adalah sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar jumlah uang yang kita miliki. Yang mau Yesus address di sini adalah tentang hati kita.
Saya pikir saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar tentang kenapa Alkitab memberikan perhatian khusus terhadap uang dan relasinya dengan hati manusia ya. Sebagai orang yang tinggal di Jakarta, saudara sekalian, saya pikir kita tahu seberapa besar dampak uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? Uang bisa bikin senang, uang bisa bikin sedih, uang bisa bikin pusing, dan sebagainya. Dan dengan dampak yang begitu besar, saya pikir setiap kita juga mengerti kenapa sangat mungkin hati kita terpikat oleh uang. Betul ya? Dan keterikatan inilah yang Yesus tunjukkan ada dalam hati pemimpin. Ketika Yesus menyuruh dia untuk melepaskan segala hartanya. Dan keterikatan ini juga lah yang membuat orang kaya sulit untuk masuk kerajaan Allah. Jadi inilah yang mau Yesus ajarkan, bukan maksudnya kalau punya uang gak bisa masuk kerajaan Allah, tapi ketika hati kita terikat pada uang, ketika hati kita terikat pada sesuatu yang bukan Tuhan, itu yang membuat kita sulit masuk kerajaan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat 24 ini ada satu kata yang diterjemahkan sebagai beruang. Mungkin ini agak janggal ya, kenapa kok gak dibilang orang kaya? Karena memang pada bahasa aslinya ini bukan bicara soal status seseorang tentang mempunyai banyak uang gitu. Tapi kata beruang ini sebenarnya merujuk kepada kondisi seseorang yang memiliki banyak hal yang dianggap penting atau berguna atau dibutuhkan. Jadi dengan kata lain, ini menolong kita untuk melihat apa maksud Yesus dengan orang kaya ini adalah orang yang memiliki segala sesuatu yang dia pikir dia butuhkan, tidak pernah memikirkan dia butuh sesuatu lagi. Ini muter-muter ya. Ketika seseorang kaya punya segala sesuatu, dia merasa dirinya tidak butuh apa-apa lagi, termasuk Tuhan. Jadi kenapa orang kaya bisa sulit masuk surga, bukan karena uangnya banyak, tapi karena seringkali orang yang kaya, orang yang semua kebutuhan tercukupi, itu merasa tidak butuh Tuhan. Nah saudara, jadi apa solusinya? Apakah setiap dari kita juga harus menjual semua harta kita dan membagikannya kepada orang miskin? Nah sama seperti bagaimana masalah kekayaan adalah gejala permukaan dan akar permasalahannya adalah pada keterikatan hati kepada harta itu. Maka solusinya pun juga bukan tindakan di permukaan seperti sekedar membuang uang yang kita miliki. Karena bisa jadi kita tetap terikat pada harta itu setelah kita membuangnya. Nah ketika Yesus menyuruh si pemimpin itu untuk melepaskan semua hartanya, saudara, Yesus bukan sekedar, sekali lagi, bukan sekedar memberikan perintah pada level permukaan saja, bukan sekedar memberikan perintah bagi dia untuk melepaskan dirinya dari pikatan harta itu, tapi sekaligus Yesus juga memanggil orang kaya ini, si pemimpin muda ini, untuk mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Karena ketika Yesus menyuruh dia melepaskan semua hartanya dan mengikut Yesus berkata, secara langsung Yesus berkata, tinggalkanlah hartamu yang menjadi sumber keyakinan, sumber pengharapan, dan sumber kenyamananmu, dan ikutlah aku. Aku yang akan menjadi sumber keyakinanmu, aku yang akan jadi sumber pengharapanmu, aku yang akan menjadi sumber kenyamananmu, dan aku akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Saudara, jika kita punya kepercayaan yang demikian kepada Tuhan, maka pandangan kita terhadap harta, saya percaya juga akan berubah. Pandangan kita terhadap menjalankan perintah Tuhan juga akan berubah. Kita bisa lihat sebenarnya perbedaan ini antara seorang yang punya kepercayaan yang penuh dan seorang yang tidak. Lihatlah perbedaan sikap dari si pemimpin muda itu, dengan sikap Petrus ketika ia diperhadapkan dengan perintah untuk mengikut Yesus. Pemimpin itu menjadi amat sedih karena ia harus meninggalkan harta yang banyak. Tapi di sisi lain, di awal kitab Lukas kita bisa lihat ketika Yesus memanggil Petrus, yang Petrus lakukan adalah ia meninggalkan pekerjaan yang sudah dia geluti seumur hidupnya, dia meninggalkan keluarganya, dan langsung pada saat itu juga mengikut Yesus. Dia ikut Yesus all in.
Saudara, kalau kita lihat di Alkitab memang sering kita lihat kontras antara orang percaya atau tidak gitu ya. Kayak kita barusan lihat si pemimpin dan Petrus tampak kontras yang sangat jelas. Tapi pada kenyataannya saya pikir kehidupan tidak selalu hitam putih ya. Kita gak bisa bilang kita gak percaya karena kita sebenarnya percaya juga sama Tuhan. Tapi ada kalanya juga kita tidak bisa bilang kita percaya karena kita juga ragu. Dan saudara, jika ini yang saudara rasakan dalam perjalanan mengikuti Yesus, jangan buru-buru mengutuki diri sendiri dan bilang saya gagal gitu ya. Karena seingin-inginnya kita hidup untuk dengan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan atau hanya kepada kerajaan surga saja, kita tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya kita masih hidup di dunia. Kita masih memiliki kebutuhan duniawi yang perlu dipenuhi dengan hal-hal duniawi, seperti makanan misalnya, atau minuman, pakaian, rumah, pendidikan, dan sebagainya. Jadi kebutuhan itu tidak akan serta-merta hilang. Dan oleh sebab itu sangat mungkin ketika kita kesulitan melihat kepastian di mana kebutuhan itu akan dipenuhi, kita menjadi ragu. Saudara, bahkan ketika saya sudah menjadi pelayan Tuhan penuh waktu pun, saya juga mengalami masa-masa di mana saya kesulitan atau ragu terhadap pemeliharaan Tuhan. Ada kalanya saya menjadi cemas karena ada sesuatu yang terjadi di luar kendali saya. Ada kalanya saya menginginkan lebih dari apa yang saya punya karena saya pikir saya tahu lebih baik dari Tuhan. Ada pula momen-momen saya meragukan apakah mengikut Tuhan sebenarnya satu keputusan yang worth it di akhirnya. Tapi saudara, apakah artinya kalau saya sedang percaya, iman saya sedang basah kalau bahasa yang sering digunakan, ketika saya punya relasi yang dekat dengan Tuhan, artinya waktu itu saya punya akses kepada kerajaan surga, dan ketika saya bergumul dengan kepercayaan saya, ketika saya bergumul dengan rasa cemas dan ragu, artinya tiba-tiba saya tidak punya lagi akses kepada kerajaan surga. Apakah artinya kalau saya mati dalam keadaan percaya penuh, saya akan masuk surga, dan kalau saya mati dalam keadaan memiliki keraguan, saya tidak akan masuk surga? Jawabannya enggak, saudara. Sekali lagi, kita lihat pengajaran Yesus selalu bicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang ada di permukaan. Saudara, orang-orang yang mendengar ajaran Yesus waktu itu juga menyadari betapa sulitnya untuk senantiasa punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu mereka bertanya, Guru, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Gitu ya. Tapi syukur kepada Allah karena jawaban Yesus adalah, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini mungkin salah satu ayat Alkitab yang paling sering dikutip keluar konteks ya saudara. Ini orang suka pakai untuk, oh ya, minta apa aja, mungkin mustahil bagi manusia, tapi buat Allah semuanya mungkin, gitu. Nggak kayak gitu, karena kalau kita lihat konteksnya, Tuhan Yesus sedang bicara tentang keselamatan. Di sini Yesus menjawab pertanyaan orang-orang itu dengan mengatakan bahwa keselamatan tidak bergantung pada gagal atau berhasilnya upaya kita dalam mengikut Dia, tapi secara utuh bergantung pada Allah saja. Dan fakta bahwa mereka memiliki kerinduan untuk berusaha dan mengarahkan hati mereka kepada Kristus adalah bukti bahwa Allah menjangkau mereka untuk diselamatkan. Dan ini juga berlaku bagi kita, saudara. Jadi bagian kita dalam mengusahakan keselamatan kita adalah untuk terus-menerus setia berjuang menjalankan kehidupan yang Allah kehendaki. Bukan karena kita berjuang untuk memperoleh keselamatan, tapi karena kita punya kepercayaan yang penuh bahwa kita telah diselamatkan. Sama seperti identitas tadi ya. Nah saudara, tapi dalam kenyataannya menjadi percaya kepada Kristus hanya merupakan setengah dari perjalanan kita menjadi pengikut Dia. Setengahnya lagi adalah untuk tetap menjadi orang yang percaya. Walaupun kita akan mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kita. Dan untuk alasan inilah Tuhan memberikan kita pegangan dalam menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen. Kita masuk ke poin yang ketiga ya. Dalam menjalankan perintah Tuhan, kita harus lakukan dengan penuh harapan.
Saudara, selain memberikan jaminan bahwa hasil akhir dari perjuangan kita tidak bergantung pada performa kita, melainkan pada kasih karunia Allah, Tuhan juga memberikan jaminan bahwa selama kita berjalan dan berjuang di kehidupan ini, Ia tidak akan meninggalkan kita. Ayat 29-30 berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Sekali lagi, di sini juga sering saya dengar banyak salah paham ya. Di sini banyak orang berpikir bahwa di sini Yesus bicara tentang hukum tabur tuai. Jadi apa yang kita tinggalkan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Kalau kita kasih persembahan 1 juta, Tuhan akan kembalikan 10 juta gitu ya. Nah mungkin kalau kita terapkan ini pada rumah masih masuk akal ya. Tapi kan yang ditulis di sini ada istri yang ditinggalkan gitu ya. Kalau istrinya dikembalikan lipat kali ganda kan bahaya juga ya saudara ya. Gitu. Jadi sebenarnya di sini Yesus bukan bicara tentang hukum tabur tuai gitu. Tapi Yesus mengatakan gambaran rumah, istri dan saudara, orang tua dan anak itu adalah gambaran sebuah household, sebuah rumah, sebuah keluarga. Dan ketika Yesus memanggil setiap kita untuk meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita, Yesus menjanjikan kita akan masuk ke dalam satu keluarga yang lipat kali ganda lebih besar, yaitu apa? Keluarga kerajaan Allah. Gitu saudara. Jadi istri dan saudara itu adalah gambaran orang-orang di sekitar kita yang sepantaran, rekan sekerja kita, dan orang tua dan anak adalah gambaran orang-orang di sekitar kita yang ada di atas dan di bawah kita, yaitu orang yang mendidik menolong kita dan orang yang kita didik dan kita tolong dan sebagainya. Ini adalah satu gambaran sebuah komunitas yang utuh. Dan itulah yang Yesus janjikan sebagai penyertaan Dia bagi kita. Nah saudara, kalau kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah, dan Yesus bilang kita akan menerima dampaknya pada masa ini, seperti apa sih bentuknya, atau seperti apa sih wujudnya kita masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Kalau di masa yang akan datang, kita tahu kita akan bersekutu dengan Allah di surga nanti gitu. Tapi kalau sekarang bentuknya seperti apa? Saudara, ada satu badan di dunia ini yang dibentuk oleh Tuhan sendiri untuk kita, yaitu gereja. Dan gereja Tuhan panggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudara, jadi ketika kita menjalankan perintah Tuhan, Tuhan tuh tidak meninggalkan kita. Dia berjanji Ia akan menyertai kita, dan penyertaannya dapat kita bukan hanya saksikan, tapi juga bisa kita rasakan dan bahkan bisa kita terlibat di dalamnya, yaitu dengan menghadirkan gereja di hidup kita. Nah, kenapa ini jadi penting saudara? Kenapa penting untuk kita bisa melihat hadirat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini adalah karena kalau kita melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah tanda bahwa kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Di Alkitab kita lihat bagaimana ketika Saul menyimpang dari Tuhan, disebut penyertaan Tuhan pergi daripadanya gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena itu adalah tanda kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Nah saudara, kalau kita sudah tahu Tuhan menyertai kita dengan memberikan gereja kepada kita, bagaimana caranya kita bisa merespons? Bagaimana caranya kita bisa menerima penyertaan Tuhan ini? Jelas yang pertama harus kita lakukan adalah kita nikmati, kita terima dengan sukacita, dan kita pergunakan dengan sepenuhnya gitu ya. Memang tidak ada gereja yang sempurna saudara, saya yakin GPC tidak sempurna, CCC tidak sempurna, tidak ada gereja di kolong langit ini yang sempurna. Tapi satu hal yang kita tahu, Allah yang mendirikan setiap gereja ini, Allah yang memberikan setiap gereja dalam kehidupan kita adalah Allah yang sempurna. Dan pandanglah bukan kepada perpanjangan tangan Allah saja,
lewat gereja, tapi pandanglah pada Allah itu sendiri. Lihatlah gereja bukan sebagai tempat kita mencari kenyamanan, keamanan, pengharapan kita, tapi lihatlah gereja sebagai jalan kita bisa bertemu Allah, di mana kita bisa menemukan keamanan, kenyamanan, dan kepastian kita. Jadi saudara, bersyukurlah kita ada di gereja sekarang. Kalau ada khotbah, didengar baik-baik. Kalau ada Bible study, diikutin gitu ya. Kalau ada community group, juga diikutin. Karena melalui hal-hal inilah sebenarnya Tuhan memberikan penyertaannya kepada kita. Kalau ada pergumulan, carilah komunitas di gereja. Kalau ingin mengerti pengajaran Yesus lebih dalam, supaya kita punya pengertian yang sungguh, carilah Bible study gitu. Dan terakhir, yang tidak kalah penting sebenarnya, di tengah segala penyertaan Tuhan yang Ia berikan, di tengah segala hal yang gereja bisa berikan kepada kita, kita tidak boleh lupa juga kita perlu membangun atau memelihara relasi kita dengan Tuhan. Karena tidak peduli seberapa besar mujizat atau pertolongan yang kita lihat, kita tidak akan bisa melihat Yesus kalau kita tidak mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Dia. Saudara, terakhir saya mau ajak kita untuk perhatikan lagi dengan seksama sebenarnya dari apa yang sudah kita pelajari dari 3 postur ini, bahwa sebenarnya harapan yang Yesus berikan itu bukan hanya berlaku ketika kita sudah percaya saja, atau harapan ini tidak hanya berlaku ketika kita sedang baik-baik saja. Harapan ini juga berlaku ketika kita masih punya pemahaman yang keliru. Harapan ini juga berlaku ketika kita punya kepercayaan yang rapuh. Harapan ini juga berlaku ketika kita kehilangan arah. Saudara, ketika si pemimpin itu datang kepada Yesus dengan pengertian yang salah, Yesus tidak menolak dia. Yesus tidak mengecam dia, tapi justru yang Yesus lakukan adalah memberitahukan jalan yang benar. Yesus menyadarkan dia akan kekeliruannya, dan Yesus memanggil dia untuk datang kepadanya. Dia yang tadinya buta secara rohani tetap dituntun oleh Yesus untuk bisa berjalan ke arah yang benar. Ketika si pemimpin itu kesulitan untuk percaya kepada Yesus dan melepaskan semua hartanya, Yesus tidak mengutuki dia. Malahan Yesus memberi penghiburan dan mengatakan, keselamatan tidak bergantung pada berhasil atau tidaknya kamu, tapi hanya karena kasih karunia Allah saja. Dan saudara, terakhir ketika Petrus sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, Yesus tidak meninggalkan Petrus sendiri, tapi Yesus berjanji bahwa selama perjalanannya Yesus akan menyertai setiap orang yang mengikut dia. Yesus akan memberikan keluarga yang jauh lebih besar, dan menjadikan dia bagian dari keluarga kerajaan Allah. Saudara, bisakah kita melihat bahwa sejak awal kisah ini, semuanya berpusat pada Yesus? Yesuslah yang melakukan semua pekerjaan yang baik itu. Dan dengarlah kabar baik ini, saudara, bahwa Yesus juga melakukan semua hal ini untuk kita. Ketika kita tidak sadar pengertian kita terhadap Injil Allah itu salah, Tuhan memanggil kita. Mungkin kita tidak mendengar Yesus secara langsung, tapi Ia bicara melalui pembacaan Alkitab kita, melalui khotbah yang kita dengar, melalui pembicaraan kita dengan saudara-saudara seiman kita. Tuhan tidak membiarkan umatnya berkubang dalam kekeliruan. Ketika kita kesulitan untuk percaya secara penuh kepada Yesus, saudara, ketika kita kesulitan untuk melepaskan segala ikatan yang kita punya terhadap hal-hal duniawi, ingatlah Kristus terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Dia turun melepaskan segala yang dia punya di surga hanya untuk saudara dan saya. Dan seperti yang tadi kita baca di liturgi, Kristus telah menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Dan saudara, ketika kita kehilangan arah, kita merasa kita kehilangan harapan dalam menjalani hidup, kita ada dalam penantian yang
kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita merasa kita sudah berjuang mati-matian untuk mengikut Kristus, tapi hidup kita tidak berubah. Apa yang kita inginkan tidak terkabulkan. Saudara, ingatlah bahwa Kristus menyertai kita semua. Bahwa Dia yang tahu apa yang paling baik, menyimpan apa yang baik itu tepat pada waktunya bagi kita. Saudara, jika Kristus sudah berjuang begitu rupa, berjalan begitu jauh, hanya supaya kita bisa mengikut Dia, apakah masih ada alasan bagi kita untuk tidak berjuang dengan segenap jiwa kita, segenap raga kita, dan segenap hati kita untuk sebisa mungkin memiliki postur yang benar dalam mengikut Dia? Berjuanglah untuk ikut Kristus, saudara-saudaraku, karena Kristus telah berjuang untuk memanggil kita. Saya mau ajak kita semua untuk tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa keselamatan bukan datang dari ketaatan kami, tapi dari anugerah-Mu saja ya Tuhan. Ingatkan kami selalu untuk terus-menerus mengevaluasi pemahaman kami, untuk terus-menerus mengevaluasi iman kami Tuhan, dan untuk terus-menerus mengevaluasi pandangan kami supaya kami bisa terus melihat Engkau. Sekarang pimpinlah sisa dari ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.